Haleluya! Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita hingga saat ini, Minggu 25 Januari 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, memohon kemampuan dari Allah untuk kami menjadi pendengar-pendengar firman yang taat melakukannya. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Bilangan 2 ayat 32 hingga 34. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Dari pembacaan firman Tuhan yang menjadi ayat penekanan dalam judul ketaatan melakukan perintah Tuhan, yaitu ayat ke-34. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Saudaraku, ayat yang tertulis pada penekanan di atas menunjukkan pada kita bahwa bangsa Israel taat sepenuhnya pada perintah Tuhan, termasuk tentang tata letak perkemahan dan urutan perjalanan mereka. Tentang hal tersebut, Tuhan memberi perintah secara detail tentang posisi setiap suku di sekeliling kemah suci. Hal itu bukan sekadar statistik, tapi menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang teratur dan kudus. Itulah yang ditunjukkan Tuhan melalui perintah yang disampaikannya. Hal kecil pun tidak luput dari pengaturannya. Hal itu mengajarkan kepada kita agar setia dalam melakukan tugas sekecil apapun yang diberikan oleh atasan atau pimpinan kita. Karena ketaatan kita pada hal yang kecil mencerminkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selain itu, ketaatan kepada perintah Tuhan mendatangkan keteraturan, perlindungan, dan penyertaannya dalam hidup kita. Hal itulah yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka taat pada perintah Tuhan. Mereka dijaga, dilindungi, dan disertai Tuhan dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Dan hal itu juga yang Tuhan lakukan pada kita yang taat kepadanya. Hidup kita selalu dipimpin dan disertainya. Karena itulah kita harus taat kepada Tuhan, termasuk dalam hal-hal yang tampak teknis dan sederhana. Selanjutnya, melalui ketaatan tersebut, bangsa Israel belajar hidup tertib di bawah pimpinan Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan segala sesuatunya sesuka hati mereka. Dan hal itu juga yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita. Karena
Ketaatan menunjukkan sikap hormat dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk itu, kita harus belajar taat kepada Tuhan, bukan hanya dalam hal yang besar, tetapi juga dalam disiplin rohani, cara hidup, dan keputusan sehari-hari. Penegasan. Ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan harus tercermin dalam sikap hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan untuk taat kepadamu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah bagian-bagian yang indah yang harus kita lakukan mentaati perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.